Shallallahu Alaihi Wasallam diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai mukjizat. Beberapa orang bahkan menjadi saksi atas mukjizat ini. Sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerah susu dari kambing kurus pun menjadi salah satu mukjizat yang tersohor. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hal yang mustahil. Semua bisa terjadi atas kehendaknya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kelebihan pun dianugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan apa yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Semua semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Fuad Abdurrahman, sebuah kisah tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi pelajaran bagi seluruh umat muslim. Dikisahkan, suatu hari di tengah perjalanan hijrah bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lapar dan haus. Keduanya terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kemah kecil. Mereka singgah untuk meminta makanan dan minuman. Ternyata kemah itu milik Ummu Mabad. Ketika Rasulullah meminta bantuannya, Ummu Mabad mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa, kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. Apakah kambing itu ada susunya? Dan bolehkah aku memerahnya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, perahlah, ujar Ummu Mabad. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seraya mengusap-usap puting kambing kurus itu dengan tangannya. Tak lama, beliau memanggil Ummu Mabad dan meminta wadah. Ketika diperah, kambing kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah, bahkan sampai memenuhi wadah. Ummu Mabad menjadi orang pertama yang meminum susu dari kambing miliknya ini. Ia minum susu hingga kenyang, lalu disusul Abu Bakar, dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa haus dan lapar telah terobati berkat susu kambing milik Ummu Mabad. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, datang Abu Mabad ke kemahnya. Merasa kaget campur heran melihat wadah yang penuh dengan susu kambing. Ia lantas bertanya pada sang istri tentang asal susu kambing tersebut. "Istriku, dari mana semua susu ini?" Tanyanya. "Tadi, kita kedatangan laki-laki yang penuh berkah," ujar Ummu Mabad. Ummu Mabad kemudian menerangkan ciri-ciri dua orang tamunya itu. "Lah pasti orang Quraisy. Sungguh, jika bertemu dengannya, niscaya aku akan beriman dan mengikutinya," ujar Abu Mabad. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa setelah semua minum susu kambing itu, Ummu Mabad bertanya, "Apakah orang-orang Quraisy menyebutmu Syabi, yang meninggalkan agama nenek moyang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seperti itulah mereka menyebutku. Aku bersaksi bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran." "Bolehkah aku mengikutimu?" pinta Ummu Mabad. "Jangan, kecuali setelah kau mendengar bahwa saya ditolong," jawab Rasulullah. Kelak, setelah kedudukan kaum muslim makin kukuh di Madinah, Ummu Mabad datang dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajaran yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat beriman embun ilmu, sungguh luas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Siokianya kita jangan pernah merasa berputus asa atau malah pergi menjauhi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga senantiasa kita mendapatkan hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari Embun Ilmu. Jangan lupa dukung dan subscribe channel ini agar Embun Ilmu semakin berkembang dan meluas. Wallahualam bisyawab.